kebiasaan perang dan pertumpahan darah antar suku. Mekah sore itu tenggelam dalam keheningan yang menegangkan. Debu beterbangan di jalan-jalan sempit, dan suara langkah kaki terdengar berat di atas batu-batu kering. Dari jauh, terdengar teriakan dan suara senjata, tanda bahwa pertumpahan darah akan segera terjadi. Di lembah dekat kota, dua kelompok pemuda dari suku berbeda saling mempersiapkan diri. Mereka membawa pedang, tombak, dan perisai dari kulit binatang. Mata mereka menyala-nyala, bukan karena keberanian, tetapi karena kebencian yang diwariskan dari leluhur mereka. Dunia jahiliyah adalah dunia di mana darah lebih mudah tumpah daripada air minum. Di tengah persiapan, seorang pemuda bernama Zaid menatap kerumunan itu dengan hati yang berat. Mengapa kita selalu bertengkar? Apakah darah saudara kita lebih murah daripada harga kehormatan suku? Gumamnya dalam hati, tetapi jawaban itu tidak terdengar oleh siapapun. Dalam budaya jahiliyah, kehormatan suku Asabiyah dianggap lebih penting daripada kehidupan manusia. Setiap cedera, setiap dendam, setiap hinaan kecil bisa menjadi alasan perang. Dan perang itu bukan hanya soal kekuasaan atau tanah, tetapi soal harga diri dan rasa takut dicemooh. Di kamp suku Banu Amir, seorang tetua bernama Abu Harith memberi nasihat kepada pemuda yang bersiap berperang. Ingat, anak-anakku, jika suku lain menghina kita, jika mereka mengambil satu unta, atau mencemooh kehormatan keluarga kita, maka darah mereka harus dibalas. Jangan ragu, dunia ini tidak memberi tempat bagi yang lemah. Seorang pemuda muda, Ibrahim, menatap Abu Harith dengan mata berkaca-kaca. Tetapi Abu, apakah membalas dendam akan menyelesaikan masalah? Bukankah ini hanya menambah kebencian? Abu Harith menepuk bahunya. Anak muda, kau tidak mengerti. Di dunia jahiliyah, yang lemah selalu diinjak. Jika kau tidak membalas, orang akan menganggap suku kita lemah, dan lemah berarti terhina. Ibrahim menunduk, hatinya berat. Ia mulai menyadari bahwa budaya jahiliyah menempatkan kekerasan sebagai hukum tak tertulis. Kehormatan lebih diutamakan daripada nyawa manusia. Di sisi lain lembah, suku tetangga Banu Tamim juga bersiap. Mereka menyiapkan panah, tombak, dan pedang. Pemimpin mereka, Qasim bin Marwan, berdiri di atas batu besar, mengangkat tangan untuk memberi aba-aba. Anak-anakku, jangan takut, ingat kehormatan kita. Jika kita kalah, semua yang kita cintai akan dihina. Tembak, serang, dan tunjukkan keberanian. Seorang pemuda, Yahya, menatap Qasim dengan ragu. Tetapi Qasim, kita akan membunuh manusia lain, saudara kita sendiri, bukankah ini salah? Qasim menatap tajam. Di dunia jahiliyah, yang benar adalah siapa yang menang, bukan siapa yang adil. Jika kau ragu, tinggalkan tempat ini sekarang, sebelum kau menodai nama suku kita. Yahya menelan ludah dan tetap diam. Ia tahu bahwa menentang pemimpin saat itu berarti kehilangan harga diri, bahkan nyawa. Di lembah yang sempit, kedua suku saling berhadapan. Udara panas dan debu tebal membuat mata berair, tetapi hati mereka lebih panas daripada matahari. Seorang pengintai dari Banu Amir menjerit, mereka maju. Mereka mengambil unta kita. Seruan itu memicu kemarahan. Kedua pihak mulai menyerang dengan pedang, tombak, dan panah. Suara teriakan, jeritan, dan besi berbenturan memenuhi lembah. Darah mengalir di tanah kering, menodai pasir yang sebelumnya suci. Dunia jahiliyah mengenal sedikit belas kasih, dendam dianggap lebih penting daripada nyawa manusia. Di tengah kekacauan, seorang pemuda bernama Haris dari Banu Amir berlari untuk menolong seorang anak yang terjatuh. Ia menatap anak itu dengan ketakutan. Tolong, jangan. Namun pedang lawan mendekat. Haris menghindar dengan susah payah, menatap wajah lawannya yang juga ragu. Mereka berdua sadar bahwa mereka sama-sama korban budaya yang menuntut kekerasan. Di kejauhan, Ibrahim menunduk di balik batu, menyaksikan kekejaman itu. Ia merasakan sakit yang dalam. Mengapa kita terus-menerus membunuh satu sama lain untuk hal-hal sepele? Harga diri, unta, atau hinaan. Dunia jahiliyah memaksa kita hidup dalam darah dan kebencian. Di kamp suku Banu Tamim, seorang tetua tua menangis. Ia menatap medan perang dari kejauhan. Anak-anakku, darah ini, apakah ini yang diajarkan leluhur kita? Apakah kehormatan sebanding dengan nyawa? Tetapi tak seorang pun mendengarkan. Mereka terlalu dibutakan oleh rasa takut, kebencian, dan fanatisme suku. Dunia jahiliyah menghargai keberanian fisik dan dendam, bukan belas kasih atau akal sehat.
Dalam kekacauan itu, seorang perempuan bernama Rukayah berlari mencari keluarganya. Ia menjerit, "Tahan, hentikan, ini tidak masuk akal." Tetapi suaranya hilang ditelan teriakan dan dentuman senjata. Di dunia jahiliyah, perempuan hanya bisa menonton dari jauh, tidak berdaya menghentikan pertumpahan darah yang diwariskan dari generasi ke generasi. Di sore yang panas, beberapa pemuda mulai merasakan kelelahan. Tubuh mereka berdarah, pakaian robek, dan mata mereka lelah melihat kekejaman. Seorang pemuda dari Banu Amir, Salim, menatap medan perang dengan putus asa. "Apakah ini dunia yang benar?" gumamnya. "Apakah ini yang dimaksudkan dengan kehormatan?" Ibrahim menepuk pundaknya. "Tidak, Salim. Dunia jahiliyah adalah dunia kebodohan. Mereka mengajarkan kita untuk membenci, membalas dendam, dan menumpahkan darah, bukan untuk hidup damai. Tapi hati yang jujur bisa menolak ini, walau kita lemah." Malam mulai turun, dan pertempuran mereda. Banyak yang tewas, banyak yang terluka, dan beberapa orang melarikan diri dengan rasa takut dan bersalah. Dunia jahiliyah tidak mengenal perdamaian, yang ada hanyalah siklus kebencian yang tiada henti. Di tepi lembah, Ibrahim menulis di kulit tua, "Dunia jahiliyah penuh darah dan kebencian. Hati manusia dibutakan oleh kehormatan palsu dan dendam. Namun mereka yang belajar menahan amarah dan menegakkan moral, adalah cahaya di tengah kegelapan." Keesokan hari, warga Kam mulai menghitung korban dan kerugian. Mereka mempersiapkan balas dendam, merencanakan serangan berikutnya, dan melupakan belas kasih. Dunia jahiliyah adalah dunia siklus perang yang tak pernah berakhir. Said menatap kerumunan itu dan merasa sakit. Ini adalah kebodohan spiritual dan moral. Nyawa dianggap murah, dan keberanian hanya diukur dari kemampuan membunuh. Hafsa menambahkan, tetapi beberapa hati mulai belajar. Mereka mulai memahami bahwa keberanian sejati bukanlah membunuh atau menaklukkan, tetapi menahan diri, menolong yang lemah, dan menegakkan kebenaran. Di puncak bukit, pemuda dari berbagai suku berkumpul di malam hari, berdiskusi tentang kekejaman yang mereka saksikan. Mereka tidak membawa senjata, hanya hati yang jujur dan akal yang benar. Ibrahim berkata, "Dunia jahiliyah penuh perang dan darah, tetapi kita bisa menolak budaya ini. Kita bisa menanamkan akhlak, belas kasih, dan moral meski dunia mengolok-olok kita." Salim menambahkan, "Dan anak-anak yang belajar dari kita akan tahu bahwa kekerasan dan dendam bukan jalan kehidupan yang benar." Di malam yang sunyi, medan perang yang penuh darah terdiam. Pasir yang merah oleh darah manusia kini dingin. Tapi hati-hati yang jujur tetap hidup, belajar bahwa dunia jahiliyah penuh kekejaman, pertumpahan darah, dan fanatisme, namun cahaya moral bisa tetap menyala di tengah kegelapan. Said menulis di kulit tua, "Perang dan darah menguasai dunia jahiliyah. Hati manusia dibutakan oleh asabiah dan dendam. Tetapi akal dan hati yang jujur tetap menjadi cahaya penuntun. Dan doa kepada Allah adalah jalan menuju kedamaian."